Perindo Pak, bisa lebih sampai 300 sampai 400 izin-izin yang perusahaan tambang yang tidak punya izin gitu. Peran dari organisasi asosiasi Bapak seperti apa? Itulah yang kita harapkan, bahwa semua harus legal ya. Kalau dia legal mendapatkan izin, berarti itu terpantau dan terdaftar dari pemerintah, sehingga dia bisa memberikan kontribusi baik untuk penyerapan tenaga kerja, bisa memberikan devisa, dan juga sesuai ketentuan. Jangan sampai dia bekerja di tempat hutan lindung, di cagar alam ya, itu bahaya sekali. Jadi kita Asperda ini dibentuk untuk mengacu kepada undang-undang. Dan yang lebih tekan lagi, yang saya tegaskan lagi, kami mempunyai visi, ambisi untuk mempercepat satu acceleration visi daripada Bapak Presiden SBY tentang Master Plan Percepatan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Nasional, yaitu supaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, MP3E. Nah, itu visi kita. Jadi ini bukan asosiasi yang teknis, tapi yang meluas, misinya untuk pertumbuhan di daerah. Kalau kita melihat Pak, kemarin kan ada kasus tumpang tindih lahan di Kalimantan Timur dan melibatkan Curcil dan pemerintah daerah dan ke arbitrase gitu. Kira-kira ini bisa diminimalisir Pak? Nah, itu salah satu tugas kami, memediasi. Nanti kita akan segera bentuk Asperda di daerah-daerah terkait yang daerah mempunyai potensi tambang, baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, maupun di Papua, di Sumatera, dan daerah-daerah lain yang ada potensi tambang. Bidang legal kita ya. Ada proyeksi atau target ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan tambang ini Pak? Mungkin menekan terjadinya perselisihan atau gesekan sama masyarakat itu Pak? Tidak terjadi benturan, artinya pengusaha kita lindungi sepanjang dia mengacu kepada ketentuan, dan pemerintah pun kita mendukung sepanjang dia memberikan support terhadap pengusaha-pengusaha pertambangan, dan juga memberikan yang terjadi adanya gejolak, gesekan antara pengusaha pertambangan dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, sehingga nanti semua pihak jadi rugi. Nah, itu kita hindari. Aspek-aspek dampak lingkungan sendiri, apakah Asperda juga berperan gitu? Iya, coba saya bicara. Nah, kalau dampak lingkungan, iya pasti. Pokoknya ada ketentuan. Seperti di pertambangan itu, kalau IWOP izin eksplorasi ya, dia eksplorasi itu dia lihat dulu. Biasa pemerintah itu memberikan izin itu setelah lihat daerah ini daerah kawasan hutan produksi dan hutan lindung atau cagar alam. Setelah dia jauh dari hutan lindung dan dari cagar alam, baru diberi izin. Setelah dieksplorasi, proses eksplorasi, begitu dia mendapat resources ya, potensi yang ada di kandungan yang ditambang itu, dia akan mengajukan ini AMDAL. Di situ terlibat analisa dampak lingkungan dan lain-lain akan beri peran. Setelah itu dia lolos AMDAL, baru sudah bisa eksploitasi. Tadi Pak disebutkan bahwa kalau ada pengaduan gitu yang bermasalah, misalnya kita juga diharapkan untuk melapor. Tapi kalau nanti perusahaan di daerah itu atau seseorang itu tidak menjadi anggota Asperda itu gimana? Apakah bisa Asperda? Apakah kita bisa ditangani? Ya, kita fasilitasi dan kita panggil di daerah actionnya Asperda ini apakah apakah sudah ada kejadian gitu, ada konflik atau apa, atau begitu melihat ada gejala awal pelanggaran di situ action atau gimana? Memang terjadi gejolak seperti tadi di Banyuwangi ya, yang sudah mendapat izin. Masukan tergantung media. Sudah dapat izin resmi ya, tidak sesuai, dia sudah memenuhi seluruh regulasi yang diminta, tapi tetap masih diminta oleh rakyat bahwa harus keluar. Ini juga kita coba tengahi. Nah, ada nanti Asperda di sana kita akan bentuk, mereka akan mediasi ya. Tidak terjadi gejolak, pengusahanya jangan rugi, dan daerah juga bisa mendapatkan devisa, termasuk lapangan kerja. Daerah sebetulnya maunya apa sih? Artinya kan tadi Bapak bilang bupati kasih UP tapi tidak bisa dieksekusi karena lahannya harus minta misalkan izin dari kementerian. Jadi begini, ya memang terjadinya CNC ini karena banyak tumpang tindih. Ya. Nah, kita mediasi ini, kenapa harus ada CNC? Kalau saya pikir memang di sana tidak ada tumpang tindih, pasti tidak ada CNC. Di pusat tidak perlu.
Pusat itu hanya mengawasi, fungsinya kan mengawasi, kementerian mengawasi. Lu salah, jangan, stop, perbaiki. Ya. Tapi kita hindari jangan sampai pusat memberikan izin lagi, jangan. Izin daerah itu sudah itulah, bupati yang memberikan izin. Tapi yang penting mengacu, jangan tumpang tindih, jangan di hutan lindung gitu. Pak, sebenarnya posisi asosiasi ini di pemerintah menjadi suara pemerintah atau suara pengusaha atau suara masyarakat? Suara pengusaha, tapi kita selalu memberikan tetap sangat respon tentang apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan masyarakat. Pak, program CNC yang sudah jalan seperti apa nih? Kita baru dirikan, Ya, baru dibentuk ini baru. Ini kan program CNC sudah jalan gitu. Nanti upaya dari pengusaha bagaimana nih Pak? Kan sudah pemerintah kan sudah melakukan program CNC sekarang gitu. Kita kan melihat program CNC ini kurang karena menyalahi kewenangan dari bupati gitu. Nanti upaya dari kita bagaimana Pak? Menurut kurangnya di mana? Iya. Enggak, kalau dari kita kali CNC itu karena memang kita lihat karena ada kewenangan dari bupati diambil alih oleh pusat gitu. Kalau program CNC ini memang secara mendasar secara hukum pun bisa lihat tidak terlalu kuat ya. Tapi niat baiknya ada karena CNC ini untuk mengatasi yang overlapping tadi. Tapi kalau udah bagus. Jadi kalau memang tadi dikatakan ketua umum Jawa sudah bagus ya nggak perlu lagi itu kan. Tapi CNC ini sangat bermanfaat karena apa? Katakanlah investor akan masuk ke kita partner dengan ini. Selalu dia menanyakan CNC. Apakah sudah CNC izinnya kan gitu kira-kira. Nah, tadi dikatakan CNC sudah berjalan dan kita akan mendukung itu program-program CNC itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah. Pak, tadi di daerah kan Bapak bilang perizinan atau IUP ini diberikan kepada daerah. Ada beberapa daerah mungkin yang sudah melakukan moratorium atau menahan IUP ini diterbitkan ya. Dan saya juga pernah mendengar dikatakan bahwa ada mafia perizinan IUP gitu. Nah, kira-kira posisi dari asosiasi Bapak ini seperti apa Pak untuk mematchingkan supaya tidak terjadi hal itu lagi Pak? Karena ada beberapa mungkin tumpang tindih dan sebagainya. Izin ini yang di daerah sangat banyak bermasalah Pak. Jadi itu yang kita hindari, jangan ada mafia izin, jangan ada. Ya. Kita belum tahu ada mafia di mana, tapi saya pikir mudah-mudahan nggak ada dan jangan ada. Mungkin ada segelintir pengusaha yang memang mendapat izin tapi dia tidak olah. Dia mengharapkan join dengan yang lain ya, bisa ada yang begitu. Tapi kita harapkan bahwa yang mendapat izin benar-benar dia eksis. Kalau memang dia join dengan siapa yang jelas, juga tidak ada masalah. Itu tidak ada undang-undang melarang. Nah, cuman yang liar-liar ini aja. Sip ya. Satu nama sudah ada belum? Ini kan sudah gudang.